Jackie adalah satu karakter yang paling ditakuti di dunia One Piece, bukan hanya karena statusnya sebagai Yonko, tapi juga kekuatan hakinya yang disebut-sebut sebagai yang terkuat. Tapi kenapa dia bisa memiliki hubungan juga dengan ras terkuat di serial One Piece ini, yaitu ras Elbaf, dan apa yang sebenarnya Shanks rencanakan di pulau tersebut? Nah, garis besar di sini review ini. Kali ini lagi-lagi kita akan bahas tentang satu karakter kita semua, yaitu Jackie, dan beberapa hal misterius yang dimiliki oleh karakter Shanks ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para pelajar baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana kita semua tahu kalau Shanks adalah salah satu pengguna haki terkuat yang ada di dunia One Piece, yang bahkan kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa menghentikan seorang sekaliber admiral, yaitu Ryokugyu di Wano Kuni. Lagi-lagi itu pun hanya dengan menggunakan wireless haki dari Shanks saja. Ya, benar, ini membuktikan kalau haki Shanks berada di tingkatan yang sangat gila, bahkan jika kita bandingkan dengan Yonko yang lain. Ya, walaupun saya selalu beranggapan sih untuk saat itu karena Ryokugyu sendirian dan Shanks paket full kru dengan semuanya yang gak mungkin kan, Ryokugyu bakal bertaruh penuh beresiko untuk all out dan melawan semua krunya. Ya, kalau by one masih bisa dia ladeni dengan pertarungan yang pastinya akan sangat sengit juga. Tapi poinnya adalah haki Shanks tersebut sangat-sangat kuat sekali, bahkan membuat seorang admiral merasakan intimidasi dari haki tersebut. Dan uniknya bahkan dari haki yang Shanks keluarkan, dia seakan-akan bisa berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh di antara kedua orang tadi, yang apakah itu adalah voice of all things yang dimiliki oleh Shanks ini. Lanjut dikatakan, haki Shanks sendiri selalu digambarkan sebagai kekuatan utama yang dia miliki nih, berbeda dengan Yonko yang lain seperti Big Mom, Kaido, atau bahkan Shirohige. Contoh Big Mom, walaupun dia punya haki yang sangat-sangat kuat juga, yang dikatakan dia bahkan belum pernah terluka dalam waktu yang sangat lama, yang seakan-akan tubuhnya terlindung dengan haki permanen di dalam dirinya. Tapi tetap basis dari semua serangannya adalah buah iblisnya di Soru-Soru Nomi. Lalu juga Kaido, walau dia juga diketahui punya haki yang super duper kuat, yang setara dengan orang-orang lainnya, tetapi bentukan serangannya lagi-lagi selalu dikombinasikan dari kemampuan dan ketahanan luar biasa, yaitu Zoan naganya. Yang bahkan Shirohige yang notabene hakinya pun dikatakan setara dengan Roger yang terlihat ketika mereka beradu, tetapi tetap saja dia mengcombine buah iblis plus hakinya dalam berbagai serangannya. Yang lagi-lagi untuk saya sendiri sangat wajar sekali sih, karena One Piece ini memiliki tools atau mungkin power system yang cukup beragam yang ada, jadi tidak semua serta-merta bergantung kepada haki saja, tergantung tools yang dimiliki oleh tiap karakter tadi dan bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi dari power system tersebut. Yang lagi-lagi untuk bahasan tentang power system akan saya bahas di video ini, jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan dimana untuk Shanks sendiri satu-satunya yang terlihat yang tentu saja adalah dari hakinya, atau mungkin Oda mensimbolkan Shanks ini sebagai seorang haki sejati. Lalu apakah hubungan Shanks dengan Elbaf? Ya, untuk ini pun kita akan kesana sebentar lagi, tapi kita bahas dulu nih haki yang dimiliki oleh Babang Jackie ini. Yang jika dilihat dari beberapa feat yang Shanks tunjukkan kepada kita, sepertinya spesialisasi dari House Konohaki Shanks ini lebih ke arah intimidasi yang sangat luar biasa. Lihat dari ketika dia menghajar Kid dengan Kamusarinya, yang bahkan kru-kru yang lain pun tidak terkena serangannya, mereka tapi pingsan akibat Hausoku yang dahsyat dari Shanks yang dia keluarkan. Yang bahkan di movie-movie yang ada pun terlihat Shanks ini selalu mengeluarkan Hausoku yang luar biasa, dan tadi yang kita bahas di awal, bahkan Admiral pun sampai terintimidasi. Kalau kalian ingat, di awal kemunculan Shanks dengan hakinya pun, yang lagi-lagi bukankah itu bentukan House Konohaki ketika dia naik ke kapal dari Shirohige. Dan juga ketika kita pertama kali diperlihatkan House Konohaki luar biasa dari Joy Boy yang tersimpan selama berabad-abad, yang bahkan haki tersebut saja mampu untuk mengalahkan para Gorosei, di mana disitu pun Dory dan Brogy membandingkan haki tersebut dengan Shanks, yang berarti dari sisi House Konohaki, Shanks ini sangat-sangat gila sekali. Nah, tadi kita baru membahas tentang House Konohaki, di mana masih ada Kenbun Sokohaki yang kemungkinan menjadi spesialisasi juga dari Babang Shanks ini. Di mana momen dia melawan Kid saja terlihat kalau Kenbun Sokohaki Shanks ini bisa melihat 10 detik ke masa depan
kekuatan yang ini sangat gila sekali. Yang kenapa saya bisa bilang 10 detik? Yang itu pun bisa kalian sendiri dari panel di sini. Kalau Kit sendiri berkata, dia akan menghancurkan semua pasukan Shanks dalam waktu 10 detik. Dan tepat pada saat itu, Shanks pun langsung melihat ke masa depan. Yang bukankah Oda secara spesifik menambahkan waktu di kata-kata tersebut pasti dengan alasan untuk membuktikan kalau Shanks nih, dia bisa melihat sejauh 10 detik ke masa depan. Yang bahkan tidak hanya itu juga, Shanks pula dikatakan sebagai Kenbun Sokono Haki Killer, yang bukankah ini wadaw sekali. Yang katanya kemampuan tersebut membuat musuh tidak bisa melihat apapun. Yang sejujurnya menurut saya pun ini sangat masuk akal sekali sih kalau kita hubungkan ke momen ketika dia melawan Kid tadi. Seseorang sekali berkit yang sebenarnya dia pun sangat kuat sekali yang kita lihat di pertarungannya di Wano Kuni. Kenapa dia bisa dikalahkan dalam satu hit saja, yang alasannya pun sangat jelas sekali. Karena pada saat itu fokus dari Kid ini sedang ke arah lain, yaitu untuk menghancurkan armada yang ada, dan tiba-tiba dia diserang mendadak dengan serangan yang sangat-sangat kuat sekali. Jadi lagi-lagi sangat wajar sekali kenapa Kid bisa dikalahkan dengan one hit doang oleh Shanks ini. Yang menurut saya kalau Kid dalam keadaan full siap untuk diserang, pasti Kid akan lebih baik lagi untuk menahan serangannya, atau setidaknya nggak mungkin lah satu hit doang KO jika dia benar-benar dalam keadaan siap untuk menerima semua serangan dari Shanks ini. Ya walau tentu saja ujungnya pasti bakal Shanks lagi yang bakal menang. Lalu kira-kira apa yang membuat Shanks begitu dihormati di Pulau Elbaf, di mana tidak hanya Dori Brogy yang mungkin baru bertemu dengannya di Pulau Elbaf karena bukankah dia 100 tahun tertinggal di Little Garden, tetapi rakyat Elbaf lain pun sangat-sangat menghormati Shanks ini. Yang bahkan kalau kalian sadar, sejak awal ketika kita diperlihatkan bagaimana bentukan kapal dari Shanks ini yang bernama Red Force, yang dari chapter 1 sekalipun bentukannya sangat-sangat mirip sekali dengan desain-desain dari kapal Viking, yang bukankah kapal Viking ini adalah referensi utama dari mitologi Nordik atau Nordik sendiri yang menjadi utamanya untuk ras atau arc dari Elbaf. Dan informasi menarik juga nih yang baru kita dapatkan juga adalah terkait Shanks mendapatkan gelar sebagai Yonko yang paling baru, yaitu dia baru saja 6 tahun yang lalu. Dan apa kalian tahu ada event apa lagi di 6 tahun yang lalu juga? Ya benar, itulah momen ketika Pangeran Loki tertangkap di Pulau Elbaf. Nah, apakah Shanks ikut membantu Elbaf untuk menghentikan Loki dari amukannya? Itu yang menyebabkan dia bisa dipenjara di Underworld dengan rantainya yang tersimpan langsung ke pohon adab. Dan mungkin dunia yang tahu betul kemampuan Loki, makanya dia mendapatkan special bounty sebesar 2,6 miliar berry yang harganya lebih besar dari Yonkou Kurohige sebelumnya. Dan itu pun akhirnya membuat Shanks dinobatkan sebagai the new Yonkou. Yang jika dengar kata-kata Elbaf yang kalau Loki bebas maka dunia akan tamat dan butuh semua rakyat Elbaf juga untuk menghentikannya. Jika begitu, maka bantuan Shanks akan menjadi sangat-sangat relevan dan sangat wajar sekali kalau dia begitu dihormati akibat perbuatannya tersebut. Nah, tapi dengan berbagai feat yang ada di Pulau Elbaf ini, menurut saya yang pastinya akan menjadi satu arc super penting yang entah nih apakah rahasia Void Century, Joy Boy, dan sejarah mereka sendiri pun akan terungkap yang akan berhubungan dengan akhir dari serial One Piece ini. Dan Shanks pun apakah dia juga mengetahui hal tadi? Apakah dia akan menjadi kunci untuk menghubungkan semua rahasia ini dengan kekuatan yang luar biasa? Tentu saja Shanks akan menjadi aliansi luar biasa bagi Luffy di Pulau Elbaf ini, atau bahkan malah menjadi lawannya. Hubungan Shanks ini bisa jadi lebih dalam dari yang kita ketahui, yang bisa saja Shanks pula menjaga satu road poneglyph terakhir yang kemungkinan bisa saja berada di Pulau Elbaf ini. Karena masih ada satu pertanyaan besar tentang Babang Jeki kita, yaitu apa sih sebenarnya tujuan dari Shanks tersebut? Apakah dia hanya seorang Yonkou yang melindungi keseimbangan dunia, atau ada sesuatu lain yang sedang dia rencanakan? Karena bahkan setelah 1001 chapter lebih dan Shanks diperkenalkan dari chapter 1, tetapi dia masih menjadi karakter yang penuh dengan misteri. Nah, tapi kalau kalian sendiri punya pandangan tentang Shanks ini, apakah dia orang baik atau apakah dia orang jahat? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan coba tuliskan teori kalian tentang Babang Jeki ini. Dan itulah teori singkat tentang Babang Jeki. Buat kalian juga nih yang ingin nonton video lengkap tentang mega teori yang ada di film ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di sini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.